kenaikan harga indeks pasar minyak sawit dari waktu ke waktu telah mengakibatkan harga biodiesel cenderung lebih mahal ketimbang harga solar. Harga CPO semakin meningkat, sedangkan CPO ini sebagai bahan bakar. Jadi produsen biodiesel terbesar, Indonesia diperhitungkan di pasar dunia. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Pemanfaatan biodiesel jika terus didorong sampai 100% atau B100, maka harganya akan sangat mahal, bahkan bisa sampai 15.000 per liter. Tingginya harga ini akan dibentur dengan daya beli masyarakat yang masih rendah. Selama ini, subsidi biodiesel berasal dari iuran ekspor kelapa sawit. Jika biodiesel digenjot sampai B100, artinya ekspor akan semakin kecil karena banyak diserap di dalam negeri. Tentunya ini akan berdampak pada pungutan ekspor sawit yang semakin rendah. Subsidi biodiesel untuk menutupi selisih antara harga diesel berbasis fosil dan biodiesel berbasis minyak sawit. Jika biodiesel terus digenjot sampai B100, maka kebutuhan biodiesel diperkirakan akan mencapai 36 juta kilo per tahun. Kebutuhan sangat banyak ini belum ditambah dengan kebutuhan lain seperti minyak goreng dan aleo semisal. Dengan demikian akan berdampak pada ekspor yang kecil. Para pengusaha saat ini tengah memperluas pabriknya jika B40 akan dilaksanakan. Tahun 2024 pemerintah bisa melakukan lobby-lobby kembali ke Eropa, Amerika, dan Cina sehingga bisa ekspor kembali. Jika tidak ada biaya ekspor, menurutnya minyak sawit akan lebih menguntungkan jika diekspor. Indonesia memiliki posisi sebagai negara yang diperhitungkan dalam pasar biodiesel dunia, bukan tanpa alasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara produsen terbesar biodiesel di dunia. Erlangga menyebutkan jumlah produksi mencapai 137.000 barel minyak per hari, lebih tinggi dibandingkan angka produksi biodiesel Amerika Serikat, Brasil, dan Jerman. Jumlah produksi ini lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang hanya 112.000 barel dan Brasil yang hanya memproduksi 99.000 barel serta Jerman yang hanya memproduksi 62.000 barel minyak saja per harinya. Indonesia menjadi negara produsen biodiesel terbesar di dunia dengan kapasitas 137.000 barel minyak per hari. Sedangkan Amerika Serikat dengan 112.000 barel, Brasil dengan 99.000 barel, dan Jerman dengan 62.000 barel minyak per hari. Ketua Umum Golkar ini mengatakan bahwa keberhasilan ini telah menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam pasar biodiesel dunia. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel. Indonesia menggunakan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena pembudidayaannya sudah mapan, mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor 2 di dunia. Ilmuwan mencampurkan minyak sawit sebanyak 30% ke dalam minyak solar, sehingga menghasilkan produk bernama B30 yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, mengurangi konsumsi impor bahan bakar minyak, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam kerangka perubahan iklim, Indonesia berkomitmen akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari Business as usual dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Setiap tahun angka produksi biodiesel terus mengalami pertumbuhan yang positif. Jumlah produksi biodiesel pada 2016 tercatat mencapai 3 juta kiloliter, lalu meningkat 300% menjadi 8, juta kiloliter pada 2020. Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Edi Abdurrahman, mengatakan kenaikan harga indeks pasar minyak sawit dari waktu ke waktu telah mengakibatkan harga biodiesel cenderung lebih mahal ketimbang harga solar. Harga CPO semakin meningkat, sedangkan CPO ini sebagai bahan bakar utama biodiesel yang mengakibatkan harga biodiesel relatif tinggi dibandingkan dengan harga solar. Ingin tahu lebih menarik? Yuk, simak video selanjutnya. Keren, porang Indonesia tembus dunia, dikirim ke Cina hingga Jepang. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Ekspor porang Indonesia mencapai angka 14.000,8 ribu ton pada semester 1 2021.
Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian, angka ini melampaui jumlah ekspor semester 1 2019 dengan jumlah 5,7 ribu ton. Peningkatan ini menunjukkan adanya permintaan ekspor sebanyak 160%. Negara-negara yang menerima suplai ekspor utama porang seperti Tiongkok, Vietnam, hingga Jepang. Selain negara kawasan Asia, Eropa juga menjadi salah satu negara tujuan ekspor porang. Biasanya, porang yang diekspor dikirim dalam bentuk chip atau produk setengah jadi yang nantinya di negara penerima akan diolah menjadi bahan dasar pangan, kosmetik, hingga industri. Komoditas porang pada awalnya tidak berorientasi ekspor atau punya standar ekspor. Sekarang benar-benar dicari dan menjadi primadona. Bahkan 3 minggu yang lalu, Kemendak juga memberikan keputusan kebijakan untuk pengaturan ekspor porang. Untuk mengedukasi eksportir baru dalam memahami pasar ekspor, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank mengadakan coaching program for new exporter. Kali ini, LPEI menggelar pelatihan bagi pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor di Kabupaten Kendal sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama antara LPI dengan pemerintahan Kabupaten Kendal. Indonesia kaya dengan segala hal yang notabene bisa diproduksi, diekspor, dan memiliki daya jual. Para pelaku usaha harus semangat membangun produk yang dimiliki, berupaya memenuhi standar internasional, dan selalu berpikir out of the box ketika melahirkan produk. Salah satu catatan yang perlu diperhatikan bagi pelaku UKM yang ingin melakukan ekspor, yakni mengenai kebijakan Free Trade Agreement. Pelaku usaha sektor UKM bisa memilih negara yang sudah menetapkan FTA dengan Indonesia, karena pada sisi regulasi juga perhitungan pajak akan lebih kompetitif. Selain itu, pelaku usaha didorong untuk selalu melakukan riset pasar. Apakah di negara tujuan ekspor ada permintaan yang cukup tinggi? Kemudian mempersiapkan skema pendanaan, termasuk mencari informasi ke lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan dukungan ekspor. Dalam komponen harga untuk produk yang akan diekspor, harus sudah memperhitungkan biaya tarif alias pajak, biaya ekspedisi, dan biaya-biaya lain. Hal yang juga penting termasuk mengenai keharusan melampirkan sertifikasi dari setiap produk yang diekspor. Biasanya dalam sistem ekspor, penanggung dari perhitungan biaya tarif yaitu calon importirnya. Namun terkadang terdapat kesepakatan biaya tarif ditanggung oleh kedua belah pihak. Seharusnya pihak calon importir yang menanggung biaya tarif karena dia yang meminta barang. Hal lain yang perlu dicermati yaitu dari sisi legalitas. Apakah ekspor tersebut akan dilakukan secara mandiri, bersama komunitas, atau dilakukan berbadan hukum? Karena akan berbeda dari sisi persyaratan. Oleh karena itu, pelaku usaha diminta untuk selalu memanfaatkan informasi dari pemerintah, serta memperhatikan juga komponen biaya yang akan bisa memberikan kemudahan untuk ekspor. Kemudian, jika barang yang diekspor memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, calon eksportir harus memperhitungkan konsekuensinya. Jika produk mudah rusak, perhatikan dari sisi packaging kemasan. Seringkali di tiap daerah terdapat anggaran yang bisa digunakan calon eksportir tingkat UKM untuk mendukung kegiatan ekspor mereka. Misalnya, bantuan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Karena itu, pelaku usaha UKM perlu proaktif bertanya, seperti ke Disperindak di daerah. Ketika masuk pasar global, akan banyak kompetitor, maka perlu ide visioner yang juga memiliki sentuhan improvisasi dan inovasi. Produk yang ditawarkan mesti memiliki nilai plus dengan barang lain yang sudah ada. Misal ketika menjual produk herbal, seperti wedang uwuh, ditambahkan aroma tertentu yang diminati oleh konsumen di negara tujuan. Sehingga ada kombinasi, ada keunikan, membedakan dengan produk yang lain. Semakin tinggi kreativitas akan mengangkat level komoditas yang dijual, kata Pulung. Yang tak kalah penting, jika kategori produk baru, selalu melakukan pengecekan terutama melalui perwakilan Indonesia Trade Promotion Center di masing-masing negara tujuan ekspor, agar mendapat update mengenai tren dan kebutuhan konsumen di negara tersebut. Biasanya, ITPC tiap tahun melakukan marketing intelligence, kemudian merangkum menjadi sebuah buku yang bisa diakses oleh masyarakat.